Hai guys, siapa nih di sini yang pinjamannya selalu ditolak? Nah, teman-teman wajib coba pinjaman online berikut yang bisa cair sampai dengan 8 juta rupiah. Penasaran bagaimana cara pengajuannya? Silakan di subscribe, like, dan komen dulu channel saya ini. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gudang Pinjol. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe, like, dan komen channel saya. Semoga channel saya ini bisa lebih berkembang dan bisa membantu teman-teman dalam memberikan seputar pinjaman online. Dan juga saya doakan semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan rezekinya dan juga selalu dilancarkan usahanya. Oke, siapa nih di sini yang setiap kali dalam pengajuan pinjaman online selalu ditolak? Ayo, mungkin saya rasa hampir semuanya ya pernah mengalami yang namanya ditolak dengan pinjaman online. Namun teman-teman, walaupun dalam proses pengajuannya kita tidak perlu risau jika pinjaman online kita ditolak atau tidak di ACC. Biasanya itu disebabkan dikarenakan pertama, teman-teman pernah galbay di aplikasi pinjaman online yang legal. Karena jika kita galbay di pinjaman online yang legal, otomatis kita tidak bisa lagi mengajukan di pinjaman online lainnya, termasuk pinjaman online legal ya. Karena nama kita sudah terdetek di sistem vintage ya, yang ada di semua jenis-jenis vintage. Nah, kecuali kalau teman-teman itu galbay di pinjaman online ilegal, itu sih nggak apa-apa, karena pinjaman ilegal itu mereka tidak memiliki sistem yang terhubung dengan OJK ataupun yang dengan pinjaman online legal lainnya. Pastikan teman-teman memiliki rawatan satu pinjaman online agar teman-teman bisa mengajukan kembali di pinjaman online lainnya dan bisa di ACC. Dan yang kedua, biasanya yang menyebabkan kita itu ditolak karena kita baru mengajukan pinjaman online baru pertama kali, itu biasanya kita tidak di ACC karena kita tidak memiliki riwayat ataupun nilai scoring yang bisa dipertimbangkan dalam mengajukan pinjaman online. Nah guys, saya akan mereview salah satu pinjaman online yang limit besar dan juga tenor panjang dan paling penting tanpa ditolak, yaitu adalah UKU ya. Nah, untuk UKU ini merupakan salah satu pinjaman online yang sudah berizin OJK yang memberikan kita pinjaman uang online tanpa jaminan. Kemudian UKU ini juga sudah terdaftar di OJK dan sudah memperbarui SK terdaftarnya di tahun 2019. Nah, kenapa UKU bisa menjadi solusi keuangan bagi kita? Yang pertama, ini sangat transparan dalam biayanya ya. Untuk transparan itu dimana ketika kita mengajukan pinjaman, maka di situ akan terlihat jumlah tenor pinjaman, kemudian persenannya, bunganya berapa persen, kemudian jumlah total yang akan kita bayar. Dan kedua juga pendaftarannya sangat mudah di UKU ini ya, dan juga di sini untuk pencairan dananya pun juga sangat cepat, yaitu langsung masuk ke rekening teman-teman ketika kita sudah pengajuannya sudah disetujui. Dan kemudian juga ada pelayanan customer jika kita memiliki keluhan. Nah, untuk cara pengajuannya di sini ada beberapa langkah. Yang pertama, kita harus mendownload terlebih dahulu aplikasi UKU, kemudian kita isi data-data diri, kemudian nanti akan ada evaluasi biasanya via telepon. Ketika mengevaluasi, mereka hanya menanyakan nama, kemudian tempat tanggal lahir, kemudian kita bekerja di mana, berapa gaji kita. Nah, kemudian untuk proses pencairan dananya juga sangat cepat, langsung masuk ke rekening teman-teman. Oke, kita lanjut bagaimana cara pengajuannya di UKU ini ya. Kemudian untuk proses pengajuan di UKU ini sama saja dengan yang lainnya, karena untuk di UKU ini untuk proses pengajuannya juga sangat simpel, nggak ribet dan juga cepat untuk di ACC. Nah, yang pertama teman-teman harus
mendownload terlebih dahulu aplikasi UKU yang ada di Play Store. Kemudian silakan ditunggu proses installnya selesai. Kemudian setelah selesai barulah kita proses daftar atau login jika kita memiliki akun UKU sebelumnya. Namun kalau kita belum memiliki akun, kita silakan klik daftar nomor handphone kita dan nanti akan dikirim kode verifikasinya atau kode OTP-nya ke SMS kita dan nanti akan kita salin, barulah kita bisa login dan membuat paspor. Nah, kemudian di beranda awalnya di sini terlihat bahwa kita bisa meminjam dana sampai dengan 8 juta rupiah dengan tenor atau durasi pinjamannya 180 hari. Jadi silakan teman-teman tentukan terlebih dahulu berapa limit pinjaman yang akan kita pinjam. Kalau teman-teman membutuhkan dana yang besar, silakan langsung aja pinjam 8 juta rupiah. Namun jika kita memang tidak terlalu banyak keperluan, silakan klik sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi jangan sampai terbebani dengan limit pinjaman yang besar, pinjamlah sesuai dengan kebutuhan. Dan kemudian setelah itu silakan klik ajukan sekarang. Nah, untuk dalam proses pengisian data di sini kita harus mengisi identitas, data pelengkap, kemudian informasi pekerjaan, dan terakhir adalah informasi akun bank. Nah, ini semua harus kita isi sesuai dengan kolom-kolom permintaan. Dan di sini juga ada data pribadi, data diri. Data diri ini meliputi kita harus mengupload eKTP terlebih dahulu. Silahkan diupload eKTP-nya. Pastikan ketika pengambilan eKTP kita terlihat lebih jelas data-datanya karena nanti akan tersistem secara otomatis. Nah, kemudian juga ada data pelengkap. Untuk data pelengkap di sini diminta untuk limit kartu kredit per bulan. Apakah kita memiliki kartu kredit atau tidak. Kemudian untuk di sini ada metode investasi, ada akun WhatsApp, kemudian ada status perkawinan sampai dengan pendidikan terakhir, dan juga ada terakhir adalah nomor kontak darurat yang bisa dihubungi. Nah, kemudian juga ada informasi pekerjaan, di mana untuk informasi pekerjaan ini wajib teman-teman isi karena disinilah mereka bisa melihat apa pekerjaan kita, berapa gaji yang kita terima, dan kemudian di mana tempat kita bekerja. Dan terakhir kita mengisi informasi akun bank. Nah, untuk informasi akun bank ini untuk namanya sudah sesuai dengan di eKTP ketika kita upload, tidak bisa diganti ataupun diubah. Kita hanya bisa mengisi nomor rekening bank saja dan juga nama bank tujuan tempat kita pencairan. Dan juga di sini ada nomor KTP juga yang tidak bisa kita ganggu. Nah, kemudian setelah selesai barulah kita menunggu proses verifikasi oleh pihak perusahaan. Biasanya memakan waktu kurang lebih 2 jam kita sudah dikirim informasi apakah pinjaman kita diterima atau ditolak. Jika ingin pinjaman kita bisa di ACC, pastikan teman-teman sudah mengisi data-data dengan benar. Jangan ada yang di skip ataupun jangan ada diisi yang asal-asalan. Dan juga ketika pengambilan pencairan eKTP harus lebih jelas karena nanti bisa terbaca oleh sistem. Oke teman-teman, itulah informasi dari saya tentang UKU. Semoga bermanfaat dan berguna bagi teman-teman semua. Dan gunakanlah pinjaman online ini lebih produktif agar teman-teman bisa membayar cicilan pinjamannya dan tidak terbebani dengan hutang-hutang pinjaman online yang lainnya. Oke, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.